Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus para kesatria, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali dimanapun kalian berada. Guru Ratu sore ini ada di Pesanggerahan, selalu berdoa kepada kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, sehat batin maupun lahirnya, dan dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Secara lahir, Guru Ratu mengucapkan terima kasih kepada semua para sinar, kepada para sinar khususnya yang sudah memberikan ucapan dan doa ulang tahun pada Guru Ratu secara lahir, secara pribadi. Doa yang sama, semoga kalian juga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kemudahan dalam segala hal, diberkahi rezeki, kesehatan, rezeki materi, ya, pekerjaan, jodoh mungkin, maupun yang lainnya. Guru Ratu selalu memberikan suatu wejangan kepada semua para sinar. Marilah kita tingkatkan kesadaran diri untuk belajar. Jangan belajar itu karena suatu keterpaksaan atau dipaksa, karena suatu tuntutan juga. Tapi belajarlah karena kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia pasti mempunyai celah atau mungkin mempunyai suatu keterbatasan maupun kekurangan. Karena kita manusia penuh dengan keterbatasan kekurangan itu, banyak-banyaklah kita belajar. Belajar itu tentunya kita didasari oleh suatu niat tulus dari dalam jiwa. Bukan belajar itu hanya karena kita menuntut sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat instan atau yang bersifat sementara. Marilah kita yakinkan, kita hidup di dunia ini tidak ada yang langgeng abadi. Kita sekarang bisa ngobrol seperti ini, kita tidak tahu nyawa titipan, angkian titipan semua benjileh. Ya, marilah kita syukuri segala apapun anugerah Tuhan yang selama ini sudah kita nikmati atau belum kita nikmatin, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita harus syukurin karena itu sudah keputusan Tuhan. Jangan malas kita untuk belajar kerohanian, karena sejatinya manusia jiwanya yang ego itulah kadang-kadang membuat diri sengsara sendiri. Seperti Guru Ratu sebagai seorang guru dari dulu tidak pernah dituntut atau dipaksa atau mungkin kecewa atau sedih perasaan, atau karena baru gembira, baru senang, baru nuturin siapapun. Kalau sedih Ratu menghilangkan diri, tidak mau melaksanakan tugas, tidak pernah Guru Ratu gitu. Karena suasana hati batin seseorang kan bersifat ya tidak konstan, nabil. Tapi urusan kita untuk meyakinin bahwa Tuhan di dalam jiwa kita selalu 24 jam bersemayam selama kita masih diberikan hidup, diberikan nafas. Kita harus syukurin, kita harus selalu memanjatkan puji syukur dan doa dan bakti kita pada beliau dan juga pada leluhur. Jangan sampai karena banyak ujian, cobaan, jangan karena adanya musibah, jangan karena adanya permasalahan hidup yang begitu banyak bertubi-tubi baru kita sadar, baru kita mau deket sama Tuhan, baru ngambil dupe, baru mencari guru, baru sibuk mencari penuntun, baru sibuk kita berusaha bagaimana untuk mencari solusi. Itu keliru. Di situ mati-matian kadang-kadang kalau Tuhan sudah memutuskan tidak dikasih izin bagaimana? Karena karma kita yang sudah lalai, yang sudah campah selama ini. Coba belajar kita rendah hati, rendah diri. Segala sesuatu yang positif baik dari segala penjuru arah manapun kita terima, kita teliti. Ya, namanya kita teliti artinya bukannya kita tidak memakai, tapi teliti kira-kira mana yang cocok, yang benar, yang pas sesuai karma kita pakai. Tapi tentunya kita harus punya prinsip. Dalam artian semua segala sesuatu yang baik dan benar bukan berarti harus semuanya dipakai. Kita harus punya prinsip. Sama agama itu kan mengajarkan suatu hukum kebenaran dan kebaikan. Bukan berarti semua agama baik benar kita semuanya kita pakai, agama keyakinan mereka tidak. Kita inti-intinya kita pakai. Kita orang agama Hindu, pakailah agama kita seorang agama Hindu. Kalau orang Muslim, Kristen, Kristiani, Buddha, Konghucu pakai. Tapi kalau ada tutur-tutur yang baik, cukup pakai untuk pribadi. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita ya mengandalkan segala sesuatu yang kita hanya miliki
tapi kita pasti butuh dari orang lain, dan orang lain pun pasti butuh dari apa yang mungkin kelebihan kita punya. Intinya kita kelebihan, kekurangan, kelebihan itulah bentuk daripada dimensi ya keagungan Tuhan, yang tentunya kita di sini saling mengisi. Kalau semua orang sempurna, kan tidak ada orang yang belajar, tidak ada namanya guru, tidak ada murid. Makanya di sinilah ada yang ditakdirkan jadi guru, ada yang ditakdirkan jadi murid. Seperti Guru Ratu seperti ini menurunkan ajaran spiritual suksma Alang Dharma, itulah ajaran baru. Kalau namanya ajaran wahyu adalah suatu ajaran yang memang betul-betul ada yang baru turun ke muka bumi ini, yang perlu umat tahu, sadari dan yakini dan jalankan. Tapi kalau ajaran yang sudah ada disadur-sadur, di copy paste, dijiplak-jiplak disampaikan, itu bukan seorang guru. Walaupun titel kita lahir guru, tapi bukan seorang guru yang mendapat wahyu. Kalau orang yang mendapat wahyu, dia akan mempunyai suatu penciptaan yang baru, yang umat manusia belum selama ini kenal. Seperti Ratu diberikan titah oleh Yang Widi, oleh Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan suatu ajaran baru, yaitu ajaran spiritual suksma Alang Dharma, yaitu suksma, yaitu roh, jiwa, atman, dan suksma. Ada banyak bersyukur, berterima kasih dalam kondisi keadaan apapun. Selama ini orang yang bersyukur tuh yang tahunya kan bersyukur yang baik-baik saja, tapi Ratu memberikan suatu penyempurnaan yang ajaran baru agar kita bersyukur dalam keadaan kondisi apapun. Terima, karena itu semuanya karma kita, kesempatan bayar utang karma. Dan jika kita lulus dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, dengan kita taat dan tunduk, selalu suksma bersyukur, yakin Tuhan meningkatkan, sudah mempersiapkan hal yang lebih baik malahan. Dan juga selanjutnya ajaran baru yang Ratu turunkan adalah bahwa sejatinya Tuhan tidak jauh dari diri kita. Itu semua orang umat sudah tahu, tapi cara bakti ke dalam tidak tahu. Hanya Ratu yang diberikan wahyu oleh Tuhan, diberikan sinar cahaya oleh Tuhan untuk memberikan wahyu pada kalian, pada umat, terutama pada sinar itu sebagai abdi utusan membantu Ratu, agar memberitahu umat bahwa sejatinya Tuhan itu adalah jiwa kita, harus hormati, baktiin.